Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Kejari Banjarbaru rencananya akan menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iPad di DPRD Banjarbaru. Siswa SMP Negeri 4 Banjarmasin yang mengikuti PTS tatap muka berkerumun. (1.851) peserta mengikuti seleksi kompetensi dasar dalam penerimaan P3K Kota Banjarmasin tahun 2021. Kasus dugaan korupsi pengadaan komputer tablet atau iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarbaru masih terus bergulir. Sejak mencuat pada April 2021 lalu, kasus dugaan korupsi pengadaan iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru masih terus diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Kejari Banjarbaru. Setelah memeriksa belasan orang saksi, kini pihak Kejari Banjarbaru juga memeriksa saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Penyitaannya sejak kapan, Bu, dengan iPad ini? Ini disita tanggal 25 Maret 2021. Dengan penyitaan ini apakah ada dengan sebagai salah satu barang bukti untuk di pengadilan, Bu? Ya, ini untuk digunakan sebagai alat untuk digunakan untuk pembuktian di persidangan nanti. Selain iPad apa aja lagi yang disita, Bu? Ada berupa dokumen-dokumen. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipitsus Kejari Banjarbaru Yandi Primanandra menyatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan iPad DPRD Banjarbaru tetap berjalan meski di tengah situasi pandemi COVID-19. Menurutnya, selain telah memeriksa 15 saksi dan 1 saksi ahli dari LKPP, pihak PPK Provinsi Kalsel juga tengah menghitung kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus ini. Di sini dapat saya jelaskan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan komputer tablet iPad di Sekretariat Dewan DPRD Kota Banjarbaru tetap berjalan walaupun dalam masa pandemi COVID, di mana kemarin dari tim penyidik juga banyak yang sudah terpapar COVID. Namun untuk kelanjutannya kami tetap melanjutkan sesuai dengan SOP yang berlaku. Semua baik dari ASN dan dari swasta kami lakukan pemeriksaan semua yang terkait dengan pengadaan iPad di Sekretariat Dewan Kota Banjarbaru. Kalau dari hasil pemeriksaan itu diperkirakan berapa yang akan jadi tersangka, Pak? Nanti masih didalami lagi oleh tim penyidik. Ke depannya karena nanti akan kami lakukan ekspos. Itu diperkirakan kapan itu, Pak? Secepatnya. Yandi Primanandra menambahkan pihaknya akan menetapkan tersangka dalam kasus ini setelah BPK Kalsel selesai menghitung kerugian negara. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Hari kedua pelaksanaan penilaian tengah semester PTS tatap muka di Kota Banjarmasin, SMP Negeri 4 Banjarmasin berkerumun saat pulang sekolah pada Kamis siang. Siswa dari sekolah yang berada di kawasan Teluk Tiram Banjarmasin Barat itu diduga belum mengerti tentang protokol kesehatan. Pasalnya, usai mengikuti PTS tatap muka hari kedua, mereka malah berkerumun di depan gerbang sekolah mereka, seakan-akan tidak peduli dengan penularan COVID-19. Kepala SMP Negeri 4 Banjarmasin Sahrida mengatakan, siswa yang berkerumun di muka gerbang sekolah adalah siswa yang menunggu jemputan. Menurutnya, siswa berkerumun menunggu jemputan dalam waktu sekitar 10 menit adalah hal yang wajar. Menunggu detik-detik mereka keluar, ya kan? Kalau sudah mereka sampai dan kebetulan mereka itu rumahnya dekat-dekat di sini, jadi santai jalan. Yang penting mereka tidak bergerombol.
siapkan di depan, Bu? Ya tadi seperti tadi, guru disiapkan, jadi tetap menyuruh siswa cepat pulang. Kalaupun ada, mungkin itu menunggu jemputan. Menunggu jemputan. Kalau nunggu jemputan wajar lah 10-15 menit ya. Gitu. Kita nggak bisa langsung misalnya keluarkan. Siswa kami satu sesi itu sekitar 250-an lebih loh. Nah kan 250-an dengan yang seperti ini nggak bisa kan kita langsung bersih, mereka nggak bisa. Pasti ada yang berdiri, tapi interval waktunya dipanjang. Itu kalau kerumunan kan lama. Kalau jajanan di muka tuh, Bu? Hah? Jajanan yang paman-paman di muka tuh? Itu jajanan kan kami atur juga. Kan memang itu dari sebelum pandemi kan mereka jualan. Ke orang-orang yang dulunya emang jualan di kami sih. Syahridah menambahkan jumlah siswa di sekolah ini yang mengikuti PTS tatap muka mencapai lebih dari 250 untuk satu sesinya. Pihaknya merasa cukup kewalahan jika mengatur ratusan siswa tersebut di saat pulang sekolah. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Tak hanya di SMP Negeri 4 Banjarmasin, mengabaikan protokol kesehatan atau prokes juga dilakukan oleh siswa SMP Negeri 12 Banjarmasin pada Kamis siang. Siswa sekolah yang beralamat di kawasan Pelambuan Banjarmasin Barat ini bahkan tak hanya berkerumun, tapi sebagian juga ada yang tidak memakai masker. Kondisi ini terjadi saat mereka selesai mengikuti PTS tatap muka, tepatnya saat pulang sekolah dan tengah menunggu jemputan di sekitar lingkungan sekolah. Salah satu siswa, Muhammad Zain, mengaku lebih menyukai PTS digelar secara tatap muka karena dapat berkumpul dengan teman-temannya. Ikam lebih menyukai tatap muka kah belajarnya atau secara daringnya? Tatap muka. Tatap muka. Kenapa, Ding? Karena beda. Suka Lebih jelas. lebih jelas. Apa lagi, Ding? Tatap muka kawanan. Ketemu kawan-kawan. Tapi ada kekhawatiran lah, Ding, kalau kan takut terjangkit virus. Karena ada kekhawatiran lah. Terus kayak apa mengantisipasinya? Dihilang-hilang akan aja. Ini tadi belajar apa nih? Bahasa Indonesia. Apa PTS kah atau PTM? PTM. Penilaian tengah semester kah? Mulai kapan, Jar? Mulai 15 nih. Pelaksanaan PTS tatap muka untuk seluruh SMP Negeri Sekota Banjarmasin akan berlangsung hingga tanggal 27 September mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Kejari Banjarbaru rencananya akan menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iPad di DPRD Banjarbaru. Siswa SMP Negeri 4 Banjarmasin yang mengikuti PTS tatap muka berkerumun. (1.851) peserta mengikuti seleksi kompetensi dasar dalam penerimaan P3K Kota Banjarmasin tahun 2021. Peserta calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021 di Kota Banjarmasin diwajibkan menjalani tes usap antigen sebelum mengikuti seleksi kompetisi dasar. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, tes usap antigen digratiskan bagi seluruh peserta yang akan mengikuti seleksi CPNS dan P3K tahun 2021.
Menurutnya, kebijakan menggratiskan tes usap antigen bagi peserta CPNS dan P3K adalah instruksi dari Kementerian Kesehatan. Kabarnya untuk yang usap antigen ada gratis Pak? Ya, saya kira sesuai dengan surat dari Menteri Kesehatan dan juga untuk pengadaan CPNS itu, semua daerah itu diwajibkan untuk menggratiskan swab. Jadi kita udah siapkan. Oh, jadi gratis lah Pak? Gratis semua. Kalaupun kurang, daerah-daerah minta ke Menkes. Itu perintahnya. Jadi saya kira ya nggak apa-apa lah. Kalau memang harus dibikin flyernya nanti saya bikin juga. Kan banyak bertanya kan, Banjarmasin kenapa Pak? Ada menggratiskan kah? Itu tidak perlu saya umumkan karena itu masih ada perintah. Peserta CPNS dan P3K Kota Banjarmasin bisa melakukan tes usap antigen secara gratis di puskesmas yang sesuai dengan alamat tempat tinggal masing-masing. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Jangan sama ulun ya, pakai nama apa? 1.851 peserta mengikuti seleksi kompetensi dasar dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kota Banjarmasin tahun 2021. Seleksi kompetensi dasar P3K digelar selama 4 hari sejak tanggal 13 hingga 16 September 2021 berlokasi di 3 tempat terpisah yakni di SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, dan SMK Negeri 1. Salah satu peserta seleksi Muhammad Rifai mengaku sudah 2 kali mengikuti seleksi P3K namun juga belum berhasil lulus. Ia berharap pada seleksi yang ketiga ini ia bisa lulus dan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kota Banjarmasin. Lulus lah. Tahun ini lulus. Sebelumnya ada berapa kali pun mengikuti? 2 kali lah. 2 kali. Gagal kan kali pertama? 2 kali CPNS lah. Ya 2 kali CPNS juga. Ini yang ketiga nih. Tapi P3K lah. Yang P3K ya mudah-mudahan harapannya lulus tadi yang ketiga nih. Sementara salah satu anggota panitia seleksi P3K Banjarmasin Miftah mengatakan, seleksi kompetensi dasar P3K dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama dimulai pukul 8 pagi dan sesi kedua pukul 2 siang. Untuk setiap sesinya diberi waktu selama 150 menit. Sehari ada 2 sesi. Terus Satu sesi berapa? Satu sesi itu 150 menit. 150 menit. Terus sesi pertama jam 8, sesi kedua jam 2 siang. Ada di SMA 1 ada 4 ruangan, 1 ruangan diisi 15 peserta. Di SMA 2 ada 4 ruangan, 1 ruangan diisi 20. Di SMK 1 ada 6 ruangan, ada yang isi 20, 10, ada yang isi 15. Total peserta semua 1.851. Nah, hari ini terakhir lah. Dan ini terakhir. Yang sesi kedua yang hari ini ada di SMA 1 sama di SMA 2. Kalau di SMK 1 udah selesai sesi pertama. Miftah menambahkan dari 1.851 peserta yang mengikuti seleksi kompetensi dasar P3K, 21 peserta tidak hadir karena sakit dan sebagian juga tengah berada di luar daerah. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batola bersama melakukan pelacakan tapal batas antara Desa Karya Baru Kecamatan Barambai dengan Desa Kolam Kanan Kecamatan Wanaraya pada Kamis pagi. Pelacakan tapal batas antar kedua desa tersebut dilakukan untuk menentukan titik dari tapal batas yang sesuai. Selama ini dengan tidak jelasnya titik tapal batas membuat bangunan di 2 desa tersebut menjadi terkendala khususnya perbaikan jalan. Kegiatan pelacakan tapal batas desa yang dihadiri camat, kades, dan tokoh masyarakat dari masing-masing desa tersebut sempat memanas. Beruntung bisa diredam dan berakhir dengan kesepakatan. Kecamatan Wanaraya, kemudian Kecamatan Barambai ini khususnya untuk Desa Kolam Kanan dan juga Karya Baru tentunya menjadi pengalaman untuk kita semua khususnya di Kabupaten Batokuala. Tidak ada lagi ya yang terjadi seperti ini. Jadi bagaimana tadi hasilnya? Hasilnya semua untuk sepakat, Pak. Sepakat untuk sepakat. Ya, jadi
Nanti kita akan tuangkan dalam berita acara. Kades Karya Baru Sugiono mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Batola yang telah membantu menyelesaikan permasalahan tapal batas antara desanya dengan Desa Kolam Kanan. Terima kasih pada pemerintahan sudah memfasilitasi titik temu perbatasan desa antara Karya Baru dan Kolam Kanan. Jadi kita sepakat di antara dua desa, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi kedepannya itulah ketentuan sudah ditetapkan oleh. Sedangkan Kades Kolam Kanan Endang Sudrajat mengatakan pelacakan tapal batas ini dilakukan untuk menentukan letak dari titik batas desa sehingga pembangunan bisa menjadi lebih baik dan tidak menimbulkan permasalahan. Dalam kurun waktu yang berpuluh tahun, ya kita bukan mau gimana, supaya jelas mana titik batas antara Desa Kolam Kanan yang merupakan Kecamatan Wanaraya dan titik batas Desa Karya Baru yang Kecamatan Berambai, agar nanti ikut di pembangunan dana desa, kabupaten dan lain-lain jelas, jadi nggak rancu, karena itu semua akan jadi pertanggungjawaban kepala desa, camat, bupati dan lain-lain, terutama masyarakat yang mempunyai wilayah di daerah Kolam Kanan dan Karya Baru. Dengan adanya kesepakatan titik tapal batas antar Desa Kolam Kanan dengan Desa Karya Baru, program pembangunan di masing-masing desa tersebut diharapkan tidak terkendala lagi. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan PN yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Kejari Banjarbaru rencananya akan menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iPad di DPRD Banjarbaru. Siswa SMP Negeri 4 Banjarmasin yang mengikuti PTS tatap muka berkerumun. (1.851) peserta mengikuti seleksi kompetensi dasar dalam penerimaan P3K Kota Banjarmasin tahun 2021. Selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4, ratusan pelanggar lalu lintas terjaring operasi yang digelar oleh Satlantas Polresta Banjarmasin. Kasat Lantas Polresta Banjarmasin Kompol Gustav Adolf Mamuaya mengatakan, sejak PPKM level 4 diterapkan pada awal Agustus lalu hingga kini, pelanggar lalu lintas yang terjaring mencapai sekitar 400. Menurutnya, pelanggar lalu lintas yang terjaring didominasi oleh pelanggar yang menggunakan knalpot brong dan tidak bisa menunjukkan surat kendaraan bermotor. Jadi selama PPKM ini memang tingkat pelanggaran nggak terlalu signifikan tinggi, tetapi juga tidak rendah juga, karena memang masih banyak masyarakat yang kurang tertib dalam berlalu lintas. Jadi selama PPKM level 4 sendiri, selama di bulan Agustus itu terdapat sejumlah sekitar 400 pelanggaran. Memang didominasi terkait masalah marka rambu dan surat menyurat, di mana masih ada beberapa pelanggar yang masih menggunakan atau melawan arus dan sebagainya macamnya. Juga masih banyak juga ditemukan menggunakan knalpot brong. Karena kita sudah komit terkait masalah knalpot, kita harus menggunakan knalpot yang sesuai dengan standarnya. Kompol Gustav Adolf Mamuaya mengimbau kepada masyarakat Kota Banjarmasin untuk mematuhi aturan lalu lintas dalam berkendara. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan.
Banjir yang melanda di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kalteng membuat prihatin masyarakat Kota Banjarmasin. Sejumlah kelompok masyarakat pun melakukan penggalangan dana di beberapa persimpangan jalan Kota Banjarmasin untuk membantu para korban banjir di Kalteng. Namun ternyata penggalangan dana tidak bisa sembarangan dilakukan. Pasalnya pemerintah Kota Banjarmasin mempunyai aturan yang mengharuskan kegiatan penggalangan dana mengantongi izin dari Dinas Sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristianto mengatakan, kelompok masyarakat yang melakukan penggalangan dana tanpa izin bisa ditertibkan oleh Satpol PP. Kalau izinnya, kita tidak mengeluarkan izin itu diberikan untuk mengumpulkan sumbangan di jalan raya dan di simpangan jalan. Jadi izin yang kami keluarkan itu selain itu baru kami mengeluarkan izinnya berdasarkan permohonan mereka kan. Kalau mereka permohonannya mengumpulkan dana di pinggir jalan atau di persimpangan jalan, itu tidak kami berikan keluarkan izinnya. Sahabat ini ada 7 sudah kita keluarkan izin untuk pengumpulan dana khusus yang bencana di Kalimantan Tengah. Jadi sejauh ini banyak mana Pak itu? Itu ilegal ya lah maksudnya? Nah, itu ilegal. Itu ilegal, nanti akan kita koordinasikan dengan SKPD terkait ya untuk ibaratnya menegur mereka yang mengambil sumbangan di pinggir jalan. Pol PP berarti Pak? Iya, Pol PP berarti. Itu sudah sikat mereka. Iwan Ristianto menambahkan hingga saat ini di Kota Banjarmasin hanya ada 7 kelompok masyarakat yang sudah memiliki izin untuk melakukan penggalangan dana. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fodail melaporkan. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja gitu? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet. Dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid Bambu sungguh indah
berbeda, lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk ke sini, bertandang ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu, dan mudah-mudahan yang membuatnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kejari Banjarbaru rencananya akan menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iPad di DPRD Banjarbaru. Siswa SMP Negeri 4 Banjarmasin yang mengikuti PTS tatap muka berkerumun. (1.851) peserta mengikuti seleksi kompetensi dasar dalam penerimaan P3K Kota Banjarmasin tahun 2021. Kasus dugaan korupsi pengadaan komputer tablet atau iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarbaru masih terus bergulir. Sejak mencuat pada April 2021 lalu, kasus dugaan korupsi pengadaan iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru masih terus diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Kejari Banjarbaru. Setelah memeriksa belasan orang saksi, kini pihak Kejari Banjarbaru juga memeriksa saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Penyitaannya sejak kapan, Bu, dengan iPad ini? Ini disita tanggal 25 Maret 2021. Dengan penyitaan ini apakah ada dengan sebagai salah satu barang bukti untuk di pengadilan, Bu? Ya, ini untuk digunakan sebagai alat untuk digunakan untuk pembuktian di persidangan nanti. Selain iPad apa aja lagi yang disita, Bu? Ada berupa dokumen-dokumen. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipitsus Kejari Banjarbaru Yandi Primanandra menyatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan iPad DPRD Banjarbaru tetap berjalan meski di tengah situasi pandemi COVID-19. Menurutnya, selain telah memeriksa 15 saksi dan 1 saksi ahli dari LKPP, pihak PPK Provinsi Kalsel juga tengah menghitung kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus ini. Di sini dapat saya jelaskan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan komputer tablet iPad di Sekretariat Dewan DPRD Kota Banjarbaru tetap berjalan walaupun dalam masa pandemi COVID, di mana kemarin dari tim penyidik juga banyak yang sudah terpapar COVID. Namun untuk kelanjutannya kami tetap melanjutkan sesuai dengan SOP yang berlaku. Semua baik dari ASN dan dari swasta kami lakukan pemeriksaan semua yang terkait dengan pengadaan iPad di Sekretariat Dewan Kota Banjarbaru.
Kalau dari hasil pemeriksaan tuh diperkirakan berapa yang akan jadi tersangka, Pak? Nanti masih didalami lagi oleh tim penyidik ke depannya karena nanti akan kami lakukan ekspos. Itu diperkirakan kapan itu, Pak? Secepatnya. Yandi Primanandra menambahkan pihaknya akan menetapkan tersangka dalam kasus ini setelah BPK Kalsel selesai menghitung kerugian negara. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Hari kedua pelaksanaan penilaian tengah semester PTS tatap muka di Kota Banjarmasin, SMP Negeri 4 Banjarmasin berkerumun saat pulang sekolah pada Kamis siang. Siswa dari sekolah yang berada di kawasan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat itu diduga belum mengerti tentang protokol kesehatan. Pasalnya, usai mengikuti PTS tatap muka hari kedua, mereka malah berkerumun di depan gerbang sekolah mereka, seakan-akan tidak peduli dengan penularan COVID-19. Kepala SMP Negeri 4 Banjarmasin Sahrida mengatakan, siswa yang berkerumun di muka gerbang sekolah adalah siswa yang menunggu jemputan. Menurutnya, siswa berkerumun menunggu jemputan dalam waktu sekitar 10 menit adalah hal yang wajar. Menunggu detik-detik mereka keluar, ya kan? Kalau sudah mereka sampai dan kebetulan mereka itu rumahnya dekat-dekat di sini, jadi santai jalan. Yang penting mereka tidak bergerombol. Siapkan di depan, Bu? Ya tadi seperti tadi, guru disiapkan, jadi tetap menyuruh siswa cepat pulang. Kalaupun ada, mungkin itu menunggu jemputan. Menunggu jemputan. Kalau nunggu jemputan wajar lah 10-15 menit ya. Gitu. Kita nggak bisa langsung misalnya keluarkan. Siswa kami satu sesi itu sekitar 250-an lebih loh. Nah kan 250-an dengan yang seperti ini nggak bisa kan kita langsung bersih, mereka nggak bisa. Pasti ada yang berdiri, tapi interval waktunya tidak panjang. Itu kalau kerumunan kan lama. Kalau jajanan di muka tuh, Bu? Hah? Jajanan yang paman-paman di muka tuh? Itu jajanan kan kami atur juga. Kan memang itu dari sebelum pandemi kan mereka jualan. Ke orang-orang yang dulu memang jualan di kami sih. Sahrida menambahkan jumlah siswa di sekolah ini yang mengikuti PTS tatap muka mencapai lebih dari 250 untuk satu sesinya. Pihaknya merasa cukup kewalahan jika mengatur ratusan siswa tersebut di saat pulang sekolah. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Tak hanya di SMP Negeri 4 Banjarmasin, mengabaikan protokol kesehatan atau prokes juga dilakukan oleh siswa SMP Negeri 12 Banjarmasin pada Kamis siang. Siswa sekolah yang beralamat di kawasan Pelambuan Banjarmasin Barat ini bahkan tak hanya berkerumun, tapi sebagian juga ada yang tidak memakai masker. Kondisi ini terjadi saat mereka selesai mengikuti PTS tatap muka, tepatnya saat pulang sekolah dan tengah menunggu jemputan di sekitar lingkungan sekolah. Salah satu siswa, Muhammad Zain, mengaku lebih menyukai PTS digelar secara tatap muka karena dapat berkumpul dengan teman-temannya. Ikam lebih menyukai tatap muka kah belajarnya atau secara daring? Tatap muka. Kenapa, Ding? Karena beda. Suka lebih jelas. Lebih jelas. Apa lagi, Ding? Tatap muka kawanan. Ketemu kawan-kawan. Tapi ada kekhawatiran lah, Ding, kalau kan takut terjangkit virus. Karena ada kekhawatiran lah. Terus kayak apa mengantisipasinya? Dihilang-hilang akan aja. Ini tadi belajar apa nih? Bahasa Indonesia. Apa PTS kah atau PTM? PTM. Anu kah penilaian tengah semester kah? Mulai kapan, Jar? Mulai 15 nih. Pelaksanaan PTS tatap muka untuk seluruh SMP Negeri Sekota Banjarmasin akan berlangsung hingga tanggal 27 September mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.